Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Akhwatul iman, para pemerhati dakta yang insyaallah mencari Allah. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa tanggal 26 Oktober 99. Saya Ustadz Mahyudin Hadi Suratno berbincang-bincang dengan Ustadz Hakim bin Amit Abdad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ditemani teman-teman Ustadz Ihsan dan Ustadz Yusrial. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang masalah Islam itu pada hakikatnya satu gitu loh Ustadz ya. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Fattaqatu amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun fadzarhum fi ghamratihim hatta hin. Jadi pada hakikatnya Islam itu adalah agama yang satu, agama kamu semuanya gitu Ustaz ya, dalam surat 23 ayat 52 sampai 54. Nah, sementara ini banyak orang yang kadang-kadang ini begini Ustaz ya. Orang merasa golongan mereka yang paling benar, padahal belum tentu golongan mereka ini mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul ya. Yang seharusnya kan ukuran kebenaran itu kan yang sesuai dengan perilaku apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat ya. Sehingga kadang-kadang itu mereka melihat salah satu justru orang itu nyunah istilahnya, tapi karena kebiasaan mereka tidak melaksanakan, akhirnya justru malah menganggap wah ini Islamnya lain, mazhabnya lain gitu loh. Nah ini bagaimana kira-kira menurut Ustadz Hakim sehingga masyarakat kita ini paham betul gitu kan ya. Jangan sampai masyarakat kita ini kalau berbeda dengan mazhabku, berbeda dengan kebiasaanku, falaysa minni gitu loh. Kadang-kadang kan begitu. Jadi gampang sekali menuduh bahwa barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan golonganku, tapi sunnah menurut versi dia ini bukan sunnah menurut apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah gitu. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayat yang tadi dibacakan oleh Ustaz tercantum di dua tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama di dalam surat Al-Anbiya ayat 92 dan 93. Yang kedua tadi yang dibacakan yaitu tercantum dalam surat Al-Mu'minun ayat 52 dan 53. Menarik perhatian kita ayat yang mulia ini di dalam surat Al-Anbiya. Di dalam surat Al-Anbiya Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan tentang perjalanan para nabi dan rasulnya alaihimus salatu wassalam bersama umat mereka. Kemudian setelah selesai Allah membicarakan al-anbiya wal mursalin, Allah tutup firman-Nya. Kemudian Allah berfirman, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat kamu ini adalah umat yang satu dan aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku.
wa taqatta'u amrahum bainahum, dan terputuslah urusan mereka di antara mereka, yakni berpecah belahlah di antara mereka itu. Kullun ilaina raji'un, masing-masing semuanya yakni kepada kamilah kembali, yakni kepada kami mereka kembali. Yang di dalam surat Al-Mu'minun Allah tabaraka wa ta'ala katakan, fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizib, setiap golongan itu bergembira dengan apa yang ada pada mereka itu. Dan di dalam surat Al-Mu'minun ditutup, wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku. Setelah Allah tabaraka wa ta'ala berbicara tentang para nabi dan rasul, Allah tutup ayat yang mulia. Kemudian Allah tutup dengan ayat yang mulia ini. Kita mengetahui bahwa khitab pembicaraan ini ditujukan kepada al-anbiya wal mursalin, dan yang nabi dan rasul yang terakhir adalah Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Allah katakan, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat kamu ini umat yang satu. Apa makna umat? Makna umat dalam Al-Quran begitu banyak. Oleh karena itu perlu kita merujuk kepada para mufassirin untuk mengartikan ayat yang mulia ini. Para mufassirin telah mengartikan, menafsirkan ayat yang mulia ini. Di antaranya Abdullah bin Abbas yang terkenal dengan nama Ibnu Abbas mengatakan, ummatukum ay dinukum. Jadi artinya sesungguhnya agama kamu ini agama yang satu. Jadi ummah diartikan di sini din. Kamu di sini adalah al-anbiya wal mursalin. Berarti agama, seluruh agama para nabi dan rasul itu satu. Apa agamanya? Al-Islam itu sendiri. Kenapa Islam? Karena semua berdasarkan ayat yang mulia ini, bahwa semua agama para nabi itu sama. Agamanya adalah agama Islam. Karena agama Islam ini yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah adalah agama Islam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala mengatakan di sebagian kitabnya, di antaranya di dalam kitab Al-Ubudiyah, beliau mengatakan bahwa ayat ini bersifat umum untuk orang yang terdahulu dan yang terakhir. Inna ad-dina 'indallahil Islam itu. Berarti agama para nabi dan rasul itu satu, yaitu al-Islam. Dan Nabi SAW sendiri pun pernah bersabda, al-anbiya'u dinuhum wahid. Para nabi itu agama mereka adalah satu, yaitu al-Islam. Karena Allah tidak terima agama yang lain selain daripada Islam itu. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang berbeda adalah syariatnya. Antara satu nabi dengan nabi yang lain mempunyai syariat yang berbeda. Syariat Nuh berbeda dengan syariat Ibrahim. Syariat Ibrahim berbeda dengan syariat Musa. Dan begitu seterusnya sampai Allah lengkapkan, cukupkan, sempurnakan dengan syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan turunlah ayat yang mulia, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, dan aku cukupkan nikmatku, dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Berarti lengkaplah syariat Rabbul Alamin. Karena apa? Karena sesudah Rasulullah tidak ada nabi dan rasul lagi. Maka Allah lengkapkan dan sempurnakan. Dan nabi yang mulia diutus untuk seluruh umat manusia. Dan Al-Quran merupakan mukjizat ilmiah yang dapat disaksikan kemukjizatannya pada di masa turunnya Al-Quran, yakni orang yang hidup di masa turunnya Al-Quran, dan orang yang hidup setelah itu, dan seterusnya sampai sepanjang zaman. Menarik perhatian kita
ketika Allah tabaraka wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sempurna agama ini, sempurna syariat ini, dan lengkaplah ajaran Islam itu. Oleh karena itu kaum muslimin yang beragama dengan agama Islam, agamanya para nabi dan rasul, agamanya Ibrahim, agamanya Musa, agamanya Isa bin Maryam, agamanya Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dan terakhir yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan syariat yang lengkap mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu kaum muslimin tidak berhajat dengan segala peraturan yang dibuat oleh manusia, karena syariat ini telah mengatur hidup dan kehidupan manusia, orang per orang, keluarga, masyarakat, negara, dan lain sebagainya. Dalam masalah hukum, dalam masalah perekonomian, dan lain sebagainya. Diatur lengkap sekali syariat ini. Dia tidak menerima tambahan dan tidak menerima pengurangan. Karena syariat ini telah lengkap. Barang siapa yang memberikan ziyadat, tambahan-tambahan di dalam agama ini, apa yang tidak ada di dalam agama ini, maka pada hakikatnya, sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, dia telah menentang ayat yang mulia itu. Dan dia telah menuduh Rasulullah berkhianat terhadap syariat. Seolah-olah Rasulullah SAW belum menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Oleh karena itu, Al-Imam Malik rahimallahu ta'ala pernah mengeluarkan satu perkataan yang patut dicatat dengan tinta emas. Beliau berkata dalam menafsirkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Lianna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Fama yakunu yawma idzin dinan fala yakunu yawma idzin dinan. Oh, kama qala, saya agak lupa perkataannya. Yang artinya seperti ini. Barang siapa mengadakan sesuatu di dalam Islam, satu cara. Cara apa yang manibtada'a fil Islam? yakni membuat sesuatu cara yang tidak ada contoh sebelumnya. Yang tentu cara-cara di sini adalah cara-cara yang masuk di dalam agama, yang disandarkan kepada agama Islam. Walhal agama Islam ini telah kamil, telah sempurna. Kemudian orang yang memberikan tambahan-tambahan ini menganggap bahwa tambahan itu adalah hasanah, baik. Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka sesungguhnya dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati syariat, mengkhianati risalah. Kenapa dikatakan oleh Al-Imam Malik bahwa orang yang memberikan tambahan di dalam agama ini dan membuat sesuatu cara yang disandarkan dalam agama ini, yang dimasukkan ke dalam agama ini, Al-Imam mengatakan orang ini telah menuduh Muhammad SAW mengkhianati risalah, karena kalau ada tambahan-tambahan selain apa yang telah diterangkan Rasulullah, seolah-olah pertama agama ini belum lagi sempurna. Oleh karena itu Al-Imam Malik mengatakan li'anna Allah yaqul, karena sesungguhnya Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menuduh bahwa Rasulullah SAW seolah-olah tidak lengkap dalam menyampaikan risalah min Rabbil Alamin itu. Seolah-olah ada yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, orang ini langsung tampil dan menempatkan dirinya sebagai syari', pembuat syariat itu sendiri yang menandingi Allah. Oleh karena itu, setelah Al-Imam Malik mengeluarkan perkataan ini, murid kesayangan beliau, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i pun mengeluarkan satu perkataan yang bagus sekali, yang patut dicatat, ditulis dengan tinta emas, yaitu perkataan beliau yang terkenal, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu perbuatan, maka sesungguhnya dia telah membuat syariat baru. Jadi orang yang memberikan ziyadat, tambahan-tambahan di dalam agama ini, yang tidak ada di dalam agama ini, yang tidak ada asal usul dalam agama ini, maka dia telah menempatkan dirinya sebagai pembuat syariat itu. Ya? Selain dia telah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah Allah. Oleh karena itu Al-Imam Malik menutup perkataannya, apa-apa yang tidak jadi agama pada hari itu, maka tidak jadi agama pada hari ini.
Jadi perlu kita melihat mana yang masuk ke dalam bagian agama dan mana yang tidak masuk ke dalam bagian agama. Lihat, adakah masalah tersebut, adakah cara-cara tersebut ketika turunnya ayat yang mulia, al-yawma akmaltu lakum dinakum, ada apa tidak? Andai kata tidak ada, maka dia tidak termasuk bagian agama. Kita melihat salat tahiyatul masjid ada tidak sewaktu turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum? Ada, maka dia masuk ke dalam bagian agama. Salat duha ada tidak? Ada, masuk ke dalam bagian agama. Qiyamul lail ada apa tidak? Ada, masuk ke dalam bagian agama. Zikir dan doa ada apa tidak? Ada, masuk ke dalam bagian agama. Maulid ada apa tidak? Tidak ada, maka tidak masuk ke dalam bagian agama Islam, walaupun dilaksanakan oleh orang Islam. Sekarang kaifiyahnya pun harus dilihat, ya. Kaifiyah, cara-cara pelaksanaannya pun harus dilihat. Salat duha misalnya, qiyamul lail berjamaah yang sering dilakukan oleh sebagian ikhwan kita, ada apa tidak? Qiyamul lail berjamaah dengan ditentukan tempatnya, ditentukan waktunya, dengan seorang imam, dengan seorang pembaca Al-Quran, tidak pernah dilakukan Nabi kecuali di bulan Ramadan. Apa yang kita katakan? Salat tarawih. Nah, ini. Nah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, orang yang paling alim dalam memahami agama Allah ini. Kemudian diikuti oleh generasi tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan termasuk a'immatul arba'ah, imam yang 4 itu adalah masuk dalam tabi'ut tabi'in itu sendiri. Oleh karena itu sepakat para ulama sekalian bahwa dasar utama adalah Alkitab dan Sunnah. Apabila ada perkataan manusia yang bertentangan dengan Alkitab dan Sunnah, itu wajib ditolak siapa saja yang mengatakannya. Siapa saja yang mengatakannya, apabila perkataan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib ditolak. Oleh karena itu para imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak pernah mengajak manusia merujuk kepada madhabnya. Tidak pernah sama sekali. Manusia yang mengangkat mengangkat mereka, yakni menentukan madhab-madhab untuk diikuti dalam kehidupan beragamanya sepanjang hayatnya itu. Tidak boleh kita mengikuti seseorang dalam keagamaan kita sepanjang hayat kita kecuali Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena manusia tidak maksum dan Nabi maksum. Dan tidak boleh kita mengikuti satu jamaah untuk diikuti sepanjang hayat kita dalam keagamaan kita ini kecuali jamaah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Oleh karena itu para ulama kita, maksud imam yang 4 dan lain, sepakat, la tuqalliduni, jangan kamu taklid kepadaku. Maka generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, mereka berpegang betul-betul dengan sunnah Nabi yang mulia. Kemudian datang satu generasi yang menjadikan madhab-madhab itu sebagai agama, yang mereka beragama dengan cara madhab itu. Golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan kaum muslimin yang terbenam di dalam taklidul a'ma, taklid buta. Oleh karena itu orang-orang madhab, apabila datang sunnah yang sahih kepada mereka, yang menyalahi madhabnya, atau ada seseorang berpendapat seperti ini yang berpegang dengan sunnah, dia akan mengatakan imam ini berkata begini, imam ini berkata begitu. Dia tidak melihat kepada sunnah. Bukankah Imam Syafi'i berpendapat begini? Bukankah Imam Malik berpendapat begini? Orang ini lupa akan wasiat al-Imam Syafi'i, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila sahih hadis tersebut, maka itulah madhabku. Dan para ulama itu senantiasa memulangkan kepada hadis yang sahih. Oleh karena itu tidak peduli apakah ada 3 imam, ada 2 imam menyalahi satu imam yang berpegang dengan sunnah, maka imam yang berpegang dengan sunnah itulah yang benar. Dan orang-orang madhabiyah yang ta'assub madhabiyah dan memulangkan segala sesuatu kepada madhab, dan madhab itu mereka jadikan sebagai agama mereka, yang mereka beragama dengan madhab itu, selalu memulangkan, menghadapkan perkataan Allah dan Rasulnya dengan kaul fulan dan fulan. Begitu. Jadi barangkali itulah yang dikatakan fataqatu amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan mereka 2 golongan ini, yakni golongan yang
yang ta'assub madhabiyah, menjadikan madhab sebagai agama mereka. Saya maksud menjadikan madhab sebagai agama, karena segala persoalan keagamaan dipulangkan ke dalam madhab itu sendiri. Ini berarti menjadikan madhab itu sebagai agama mereka, yang mereka beragama di situ. Yang kedua, taklidul a'ma, terbenam dalam taklid buta, sehingga yang mereka lihat bukan lagi dalil, tetapi kaul fulan, fulan, fulan dan fulan. Kalau seorang membawakan dalil yang sahih, bisa akan dihantam dengan perkataan, oh ini permasalahan, ini imam ini berkata demikian. Ini kan hanya satu imam yang berpendapat begini. Ada misalnya berapa imam. Ini perkataan bukan perkataan ilmi yang bertentangan dengan wasiat para ulama itu, bahwa seseorang itu harus merujuk kepada Alkitab dan Sunnah. Dan memang jika dikatakan bukankah masing-masing imam itu ada hujjah, ada dalilnya, sahih, betul. Tetapi kita mengetahui bahwa tidak seluruh hadis sampai kepada imam itu, dan mereka telah berselisih. Apa yang menyebabkan perselisihan mereka itu? Al-Imam Syekhul Islam bin Taimiyah rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan memberikan penjelasan di kitabnya yang sangat bagus sekali, yaitu Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Beliau menjelaskan beberapa sebab terjadinya perselisihan ulama. Di antaranya pertama, hadis belum sampai kepada salah seorang imam, sehingga dia berfatwa menyalahi hadis tersebut. Dan memang mereka berfatwa karena mereka telah memenuhi persyaratan fatwa. Itu nanti akan saya jelaskan, gitu ya. Yang kedua, hadis sampai kepada mereka tetapi dari jalan yang dhaif, bukan dari jalan yang sahih. Seperti hadis mengenai larangan perempuan haid masuk ke dalam masjid, sampai kepada sebagian imam menurut jalur yang dhaif, dan mereka tidak mengetahui itu, atau mereka menyangka bahwa itu kita tidak bisa mempertahankan kaul imam itu. Ini berarti kita telah menjadikan mazhab itu sebagai agama kita, yang kita beragama dengan mazhab itu, bukan kita beragama dengan qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul. Seharusnya kita beragama dengan qala Allah qala Rasul. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam sebagian pandangannya itu menyendiri, menyalahi pendapat jumhur ulama. Alangkah bagusnya ketika Al-Imam Ibnu Hazm, seorang imam besar di kalangan para ulama kita, dan beliau tinggal di Andalus, Spanyol. Ketika beliau berpendapat sesuatu dan menyalahi jumhur ulama, datang seseorang dan mengatakan kepada Imam Ibnu Hazm, jumhur ulama berpendapat demikian, yakni berbeda dengan pendapatmu. Apa jawab Imam Ibnu Hazm? Kita tidak diperintah mengikuti jumhur. Yakni kita tidak diperintah, tapi kita diperintah untuk mengikuti qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Begitu. Ini tidak berarti kita mengecilkan pandangan, tidak. Tetapi segala sesuatu itu harus merujuk kepada Alkitab dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Dan jika kamu berselisih tentang sesuatu apa saja, maka kamu wajib mengembalikan kepada Allah dan Rasul, yakni Al-Quran dan Sunnah. Tapi gini Ustaz, ada orang yang kadang-kadang, apa kamu sudah melebihi daripada Imam Syafi'i, bahwa kamu merasa lebih pintar? Saya lebih baik ikut Imam Syafi'i yang sudah pasti daripada kamu yang tidak jelas, gitu kan. Ya, itu yang kadang-kadang orang kan selalu begitu. Iya. Jadi orang-orang sekarang ini diteror sama kan, apa kamu merasa sudah lebih pintar daripada Imam Syafi'i atau imam ini? Seharusnya kan cara berpikir begitu kan tidak seperti itu, gitu loh. Ya, sangat keliru. Iya. Sangat keliru. Ini orang-orang yang terbenam dalam taklidul a'ma, taklid buta, dan mereka menjadikan mazhab itu sebagai agama, yang mereka beragama dengan mazhab itu sendiri. Dan para imam telah berwasiat semuanya, la tuqalliduni, jangan kamu taklid kepadaku. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i kewaraannya, dia tidak, hadis tidak semua sampai kepada beliau, sehingga beliau mengatakan kepada muridnya, antum a'lamu minni, kepada Imam Ahmad, engkau lebih tahu dariku tentang, karena tidak syak lagi perbenaran hadisiyah di antara 4 imam itu, maka Imam Ahmad yang terbanyak hadis-hadisnya. Itu tidak syak lagi dalam masalah itu. Dia Imam Syafi'i mengatakan antum a'lamu minni, engkau lebih tahu daripada aku. Yani kalau engkau dapat hadis dari mana saja, dari orang Basra, dari orang Kufa, dari orang Syam, sampaikan kepadaku agar aku dapat rujuk dari paham sebelumnya itu. Demikian waraknya Imam Syafi'i. Yang harus kita pertanyakan, kalau mereka mengatakan ini
ini perkataan mazhab Imam Syafi'i begini. Apa betul Imam Syafi'i berkata demikian? Karena banyak orang menyandarkan kepada Al-Imam Syafi'i, ternyata Imam Syafi'i tidak berpandangan seperti itu. Anehnya, ketika Imam Syafi'i betul-betul berpendapat demikian, mereka tidak berpegang. Saya ambil contoh misalnya, bacaan Quran tidak sampai kepada mayit. Itu ulama yang paling keras menentang masalah ini adalah Al-Imam Syafi'i, dan dasarnya kuat sekali, yaitu wa alaysal insani illa ma sa'a. Baca di tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dan lain-lain kitab tafsir dalam menafsirkan surat An-Najm itu. Saya lanjutkan. Yang ketiga, bahwa hadis tersebut telah dihapus hukumnya, sedangkan imam tersebut tidak mengetahui. Yang keempat, yakni berbeda dalam memahami petunjuk hadis tersebut, lafaz-lafaznya dan istinbat hukumnya dan lain sebagainya. Ini diantara perselisihan, sebab-sebab timbulnya perselisihan para ulama itu. Oleh karena itu memulangkannya bukan kepada kaul fulan, dan kaul fulan, tapi kepada kitabullah dan sunnah Nabi. Dan mereka para ulama itu tidak sengaja menyalahi hadis Rasulullah, dan mereka diberi uzur. Oleh karena itu kewajiban bagi kita mencintai para ulama kita, dan dengan tidak mengangkat mereka berlebihan gulu, seolah-olah mereka mengetahui segala sesuatu dan tidak ada salah. Ini seperti orang-orang Syiah yang menjadikan imam-imam mereka itu adalah imam-imam maksumun, yang maksum. Kita tidak seperti itu. Tetapi tidak juga kita merendahkan perkataan ulama dan mengatakan kita tidak pakai ulama. Ini orang yang bodoh dan paling bodoh sekali. Orang yang tidak paham ulama itu warathatul anbiya. Yang sebenar-benar ulama itu orang ahli ilmu. Sedangkan orang yang terbenam dengan madhab dan orang yang taqlidul a'ma, sepakat para ulama telah mengeluarkan dua golongan ini min zumratil ulama, dari rombongan para ulama. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala di kitab yang sangat bagus sekali, I'lamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin. Di kitab ini beliau menerangkan tentang yakni seperti yang saya terangkan tadi, orang yang terbenam dengan mazhab, terbenam dengan taklid, orang yang menjadikan agama mazhab itu alim al-haq, mengetahui kebenaran itu, dan dia memiliki ilmu tentang kebenaran itu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Faqadha bihi, maka dia putuskan hukum itu dengan kebenaran yang ada, dan dia tidak berbuat curang di dalam memutuskan hukum itu. Fahuwa fil jannah, maka dia di dalam surga. Ini tidak berarti bahwa semua keputusannya itu benar, tidak. Tetapi yang menarik perhatian kita, arafal haq faqadha bihi. Dia mengetahui kebenaran, dia memiliki ilmu, dia memutuskan dengan ilmunya itu sekuat kemampuan dia. Imma dia salah dalam ijtihadnya, imma dia benar dalam ijtihadnya. Tetapi dia telah memenuhi persyaratan, yaitu pertama, al-ilmu. Yang kedua, dia memutuskan dengan ilmu itu, ilmu yang ada padanya. Pertama. Yang kedua, warajun arafal haq falam yaqdi bihi wa jara fil hukmi fahuwa fil nar. Seorang yang mengetahui kebenaran, yakni dia memiliki ilmu, falam yaqdi bihi, akan tetapi dia tidak memutuskan dengan ilmunya itu, yakni dia tidak mempergunakan ilmu dalam memutuskan itu. Wajara fil hukmi, dan dia berbuat curang di dalam memutuskan hukum itu, fahuwa finnar. Walhal dia mengetahui, ini keadaan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu mengetahui kebenaran Rasulullah itu betul seorang nabi dan rasul. Dia tidak memutuskan dengan ilmunya, dan bahkan dia mendustakannya dan menyembunyikannya tentang Rasulullah SAW. Fahuwa finnar, maka dia di neraka. Yang terakhir, warajulun lam ya'rifil haq faqada lin-nasi ala jahalin fahuwa finnar. Seseorang yang tidak mengetahui kebenaran. Apa tidak mengetahui kebenaran? Dia tidak memiliki ilmu. Faqada lin-nas, lalu dia memutuskan kepada manusia. Kalimat faqada lin-nas, memutuskan. Dia tanya, ini halal apa haram? Haram. Itu memutuskan. Boleh apa tidak? Boleh. Itu memutuskan namanya. Seseorang yang ditanya misalnya tentang abwabun nikah, tentang masalah-masalah nikah, itu dia harus alim persoalan nikah itu, dari awal sampai akhir, sealim-alimnya, dan dia memenuhi persyaratan ilmiah agar jawaban-jawabannya itu bil ilmi. Setelah itu, imma keputusannya salah, imma keputusannya benar. Kalau dia tidak memiliki persyaratan ini dan hanya tahu ala kadarnya, gitu. Sekarang kan ala kadarnya. Semua orang berbicara tentang din. Atau melihat sebagian daripada golongan kita buka kitab Riyadhus Shalihin, dia syarahkan Riyadhus Shalihin kada wa kada, Nabi begini maksud hadis begini. Allahu akbar. Dari mana dia mengetahuinya itu? Apa dia telah memperoleh ilmu tentang itu? Dan itu banyak. Ya? Wa rajulun lam ya'rifil haqqa faqada lin-nas. Lalu dia memutuskan kepada manusia ala jahalin.
atas kebodohannya itu, fahuwa finnar, maka dia itu di neraka. Oleh karena itu para ulama ketika mensyarahkan hadis ini mengatakan zahirnya hadis yang mulia ini, meskipun keputusan si jahil ini benar, tetap dia berada di dalam neraka itu. Al-Imam Abu Dawud rahimallahu taala meriwayatkan sebuah hadis bi sanadin hasan insyaallah taala, dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man uftiya bi ghairi ilmin kana ithmuhu 'ala man aftahu." Barang siapa diberi fatwa bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, kana ithmuhu 'ala man aftahu, maka dosanya ditanggung oleh orang yang memberi fatwa itu. Jadi, ini orang ini tidak tahu, kaum kita ini tidak mengerti, kurang mengerti, termasuk kita pelakunya, kurang mengerti bagaimana kita harus berbicara tentang din agama Allah ini, agar tidak terjadi kerancuan seperti ini. Karena kalau orang yang tidak mengerti itu berbicara tentang din, permasalahan-permasalahan din, itu lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya itu. Ini seperti tamtsil tentang khomer. Khomer itu Allah katakan dengan judi, khomer dan judi itu ada bermanfaat bagi manusia. Tetapi mudaratnya itu mengalahkan manfaatnya itu sendiri. Ini oleh karena itu diancam keras oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ada kejadian yang menarik. Diancam keras oleh Rasulullah seperti hadis tadi. Man uftiya bighairi ilmin. Barang siapa yang diberi fatwa dengan tanpa ilmu, kana itsmuhu 'ala man aftahu. Dosanya ditanggung oleh orang yang memberi fatwa itu. Baru satu kejadian, coba kita ambil contoh. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis dari jalan Ibnu Abbas, ya. Dan hadis ini ada beberapa jalan dan insyaallah bisa terangkat sahih atau aqal atau sekurang-kurangnya hasan. Ketika sebagian sahabat Nabi mengadakan di dalam satu perjalanan, lalu salah seorang itu terluka kepalanya. Kemudian dia terkena janabah. Lalu dia bertanya kepada sebagian sahabatnya, adakah rukhsah bagi saya untuk tayammum? Dijawab, tidak ada, karena engkau sanggup mandi. Mandilah orang itu. Qadar Allah, mati dia. Kemudian kabar itu disampaikan kepada Nabi. Marah Nabi. Qataluhu, kata Nabi. Mereka telah membunuh orang itu. Jadi menyebabkan dia mati. Qatalahumullah. Celaka mereka itu. Kenapa mereka tidak mengetahui ketika mereka tidak mengetahui? Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak mengetahui? Innamas su'al syifa'ul 'ayy. Karena bertanya itulah obat kebodohan itu. Ini baru dalam satu masalah tayammum. Di negeri kita ini orang berbicara tentang seluruh permasalahan din. Siapa saja beradang ala akidah. Bagaimana manusia-manusia itu dijerumuskan tentang akidahnya. Dan mereka dibunuh pada hakikatnya itu. Sebagaimana kata Nabi, qataluhu, mereka telah membunuhnya itu. Jadi menyebabkan orang itu baru satu fatwa tentang tayammum. Bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu itu. Walhal itu sahabat. Sahabat itu yang dimarahi oleh Nabi. Dan dimarahi dengan keras sekali. Karena mereka sebagian telah berbicara bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Sadarlah mereka itu. Oleh karena itu mereka menjadi orang-orang yang wara. Dan kalau berkumpul di antara mereka itu, maka kalau salah seorang ditanya, mereka ingin saudaranya yang bertanya. Yang menjawab. Dan begitu seterusnya. Tak mau, saking wara. Oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan, setiap orang yang berfatwa kepada manusia, menjawab segala pertanyaan yang ditanyakan kepadanya, la majnun, orang itu gila pada hakikatnya itu. Karena apa? Bagaimana orang-orang ini mengadakan soal wal jawab, berfatwa setiap dalam permasalahan din tanpa persyaratan ilmiah yang ada itu? Apa tidak membinasakan manusia itu? Dan apa mereka tidak merasa melihat diri mereka sudah mampu atau tidak? Sekarang ini anehnya itu sambil belajar gitu. Jadi ngajar sambil belajar. Jadi belajar bareng dengan muridnya itu sendiri. Allahu Akbar. Marah, jadi mana? Iya, saya sambil belajar gitu. Jadi supaya saya sering ngulang. Nah ini dia. Seperti itu. Ali bin Abi Thalib pernah datang kepada seorang qadi. Dia berkata, Ali bertanya, ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, saya ada mencatat, kitabnya saya tidak bawa, saudara. Ali bertanya kepada qadi ini, kamu tahu tidak nasikh mansukh? Tidak tahu. Apa jawab Ali? Halakta wa ahlakta. Binasa engkau dan engkau membinasakan orang lain. Jadi kalau qadi itu nanti akan berfatwa, menjawab pertanyaan.
sedangkan dia tidak mengetahui salah satu cabang saja dalam ilmu tafsir. Maka kata Ali apa? Halakta wa ahlakta. Binasa engkau dan engkau akan membinasakan orang lain itu. Banyaklah saudara-saudara kita disembelih. Oleh karena itu, maka jadilah seperti yang sekarang ini. Itu barangkali itu. Wallahu a'lam. Saya baca di Ibnu Katsir itu dalam pembukaan juga begini, Ustaz. Tapi barang siapa yang mengerti suatu ilmu tapi disembunyikan, maka nanti bilijami minan nar, itu akan dikendalikan dengan api neraka. Nah, kalau contohnya permasalahan umat ini sekarang ini tidak mengerti bab wudu. Kita mengerti tentang bab wudu. Nah, kita terangkan begitu. Jangan sampai kita mengerti tentang bab wudu terus kita sembunyikan gitu. Akhirnya mereka tidak mengerti terus itu. Atau yang menurut kita pemahaman selama ini karena fanatisme kepada mazhab itu ketika kecil belajarnya Safinah, terus Fathul Qorib, Fathul Mu'in gitu. Sehingga memang mereka dari kecil itu disiplin ilmunya masalah mazhab satu golongan tertentu dan tidak dilengkapi dengan Quran dan Sunnah. Kalau kita membaca Fathul Mu'in, Fathul Qorib kan pokoknya kola gini, tidak diterangkan ini Qurannya, ini hadisnya. Nah, sehingga sampai dewasa itu ketika beliau itu berfatwa, bisa saja menurut pendapat saya adalah seperti ini, bukan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Bahkan ketika kita ketemu dengan orang yang berbicara sesuai dengan Quran dan Sunnah malah kaget gitu loh. Nah, ini bukan mazhab kita begitu loh. Nah, ini permasalahan gitu, Ustaz. Ada tambahan dikit, Tad. Nyambung pertanyaannya Pak Mahyudin tadi. Terus kalau ilmu kita pas-pasan tekak gitu, Tad. Tapi ada orang yang punya problem, ada masalah, mereka minta penjelasan jawaban dari kami. Sedangkan jawaban kita mungkin pas-pasan sekali. Apa kita mengaku lalu nggak bisa? Terus mereka itu problemnya itu paling nggak mendesak. Itu jawabannya. Kita jadikan diri kita sebagai penanya yang orang akan memulangkan segala sesuatu kepada kita, atau spontanitas. Kadang-kadang, yakni secara tiba-tiba kita mengerti ada sebagian ilmu kecil sama kita, dan kita tidak menjadikan diri kita sebagai mufti, walaupun kita tidak mengaku sebagai mufti. Tetapi pada hakikatnya orang yang bersoal jawab itu mufti. Ini lucunya ini. Saya bukan mufti. Antum mufti sebetulnya. Karena bersoal jawab itu mufti namanya. Karena menentukan halal haram dan seterusnya. Apa itu bukan mufti? Jadi yang mana mufti itu? Kalau dia hadapkan diri kita, dia duduk seperti itu, dan manusia memulangkan kepadanya itu, maka dia kena dosa itu. Ya, karena dia tidak memenuhi syarat sebagai itu. Dan bukan dia yang duduk itu. Begitu. Pertama. Yang kedua, kalau memang sewaktu-waktu dia ditanya dan dia tidak menempatkan dirinya sebagai mufti, kapan waktu saja kita bertemu kaum muslimin, dia ada kesalahan, kita beritahukan apa yang mampu bagi kita secara ijmal, secara garis besar. Karena dakwah itu ada dua macam, ada secara garis besar, ada secara tafsil. Secara garis besar setiap muslim yang taat bisa mendakwakan. Saya ambil contoh, kerjakanlah sholat, begitu. Kerjakanlah sholat. Kita sudah mengerti. Karena orang yang mengerti itu belum tentu dia mampu menguraikan kepada orang. Seperti tadi wudu. Kita mengerti wudu. Tapi untuk menguraikan itu ada hadisnya. Mungkin kalau dalam beberapa orang, karena ada beberapa tertib dalam Islam itu. Jadi kita diperintah, jangan kita ngambil satu sisi dakwah, tapi kita lupakan sisi yang lain, yaitu ilmu. Dan yakni tertib yang telah ada dalam agama kita ini. Jadi kalau misalnya antum ditanya, antum tidak menempatkan diri antum sebagai mufti, ya kan? Sebagai orang yang menjawab pertanyaan kaum muslimin, datang kalau antum mendapatkan duduk di satu majelis, kemudian menyiapkan diri antum untuk bersoal jawab, orang akan tanya kepada antum kan setiap permasalahan agama, bukan begitu? Tidak dibatasi, nggak ada mufti batasi. Ada persoalannya saja, nggak ada. Itu bebas semua orang bertanya. Berarti itu menunjukkan bahwa antum telah mempunyai kemampuan seluruh permasalahan agama, kan begitu? Kan begitu. Ini yang terjadi kerancuan. Tapi kapan waktu saja, kalau antum tidak menempatkan diri antum seperti itu, yang kita salahkan itu, yang disalahkan oleh agama itu sendiri, dan apa yang telah diterangkan oleh para ulama, kaum kita ini menempatkan sebagian dari mereka itu menjadi mufti itu sendiri sebelum mereka menjadi mufti itu sendiri, atau apalah namanya itu menurut bahasa kita, tapi yang jelas menurut bahasa din kita itu sebagai orang yang memberikan fatwa itu. Karena pertanyaan-pertanyaan itu ada yang muskil, ada yang memerlukan ijtihad, ada yang terjadi khilaf bainal ulama dan lain-lain, dan itu membutuhkan satu kemampuan, dan bukan hanya menukil. Tidak ada itu betul menukil begini kada wa kada. Enggak ada yang seperti itu. Kembali ke permasalahan, ya.
Kita bisa saja menerangkan sesuai dengan kemampuan kita itu. Tapi yang saya maksud di sini adalah mendudukkan diri sebagai mufti itu. Orang yang mengerti seperti kawan-kawan yang pelajar ilmu, dia bisa dakwah kepada kaum muslimin yang lain. Kemudian dia merujuk kepada ahli ilmu sebatas yang dia ketahui. Tetapi sekarang orang menempatkan dirinya sebagai ahli fatwa yang berfatwa tentang din. Di radio, di televisi, di koran dan lain sebagainya. Itu tidak syak mufti itu. Walaupun dia mengatakan kami bukan mufti. Walau orang ini tidak mengerti siapa sebetulnya mufti itu sendiri. Dan dia telah menyebarkan. Dan ini perlu Quran. Saya menganggap orang-orang ini, kita ini terlalu berani. Kalau tidak mau dikatakan nekat-nekatan gitu. Iya, sebab kita ini belum mempunyai syurutul ilmiyah. Kalau lihat itu. Nah, oleh karena itu, kembali tadi ke pertanyaan. Fatul Qarib terus-terusan. Jadi mereka berpapatannya kan menurut mereka disiplin ilmu mereka gitu, bukan sesuai dengan Quran Sunnah. Jadi gitu. Ada pengetahuan yang kita mengetahui untuk diri kita, tetapi kita tidak sanggup menerangkan pada orang lain. Kita perlu mengetahui bahwa tidak semua sahabat Nabi itu meriwayatkan hadis begitu banyak. Ada yang meriwayatkan hadis dan mereka takut menyampaikan, takut saking wara', takut salah dalam menyampaikan. Tidak setiap sahabat Nabi itu mengeluarkan fatwa. Ada satu kejadian menarik, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, Abu Musa Al-Asy'ari melihat di satu masjid orang berkumpul, berhalqah-halqah, dan tiap-tiap itu ada seseorang yang memimpin, lalu berzikir dengan biji-bijian tasbih, lalu komandonya itu mengatakan tasbihlah, lalu tasbih. Seperti keadaan kita sekarang ini gitu ya. Tapi ya kalau dulu kan lafaz-lafaznya masih sunnah gitu ya. Kalau sekarang lafaz-lafaznya juga tidak sunnah. Caranya tidak sunnah, lafaznya tidak sunnah gitu ya. Kemudian Abu Musa mendatangi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ditunggu oleh sebagian muridnya dan belum keluar rumah. Ketika keluar, Abu Musa menceritakan. Lalu kata Ibnu Mas'ud, apa yang kau katakan kepada mereka? Apa jawab Abu Musa? Saya menunggu pendapatmu. Padahal Abu Musa Al-Asy'ari tidak sak lagi sahabiyun jalil dan termasuk salah seorang ulama dari kalangan sahabat. Tapi demikian waraknya dianya itu menunggu yang lebih alim lagi daripada itu. Abdullah bin Mas'ud. Dan gitu kisahnya begitu panjang. Ini saya mau jelaskan kewaraan para sahabat di dalam yakni memutuskan hukum-hukum yang terjadi. Kalau diatur secara tertib demikian, tidak ada kesimpang siuran paham-paham seperti itu. Karena semuanya dipulangkan kepada ahli ilmu dan orang bertingkat dalam keilmuan itu. Terus berturut. Jadi tertib. Bukan terlarang kita berdakwah. Jangan kita modal semangat-semangat dakwah. Modal semangat itu tidak dibenarkan di dalam agama sampai disetujui oleh syarak. Ingat hadis yang kemarin kita baca tentang kisah Abu Bakrah yang datang ke masjid dengan tergesa-gesa. Kata Nabi apa? Zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangat kepada engkau dan jangan kau ulang lagi. Abu Bakar itu sangat semangat sekali untuk mendapatkan takdirnya imam. Tapi bermodalkan semangat saja tidak cukup, harus didukung dengan ilmu dan persetujuan dari syarak. Contoh yang lain, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika terjadi peperangan di antara sahabat dengan orang-orang kafirin, ada orang kafir yang mengucapkan la ilaha illallah, lalu dibunuh juga oleh sahabat. Khalid. Usamah, ada sebagainya. Lalu apa itu bukan semangat yang tinggi untuk membela Islam sahabat itu, tapi tetap disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu tidak perlu ditebas leher orang kafir walaupun dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Semangat apa yang lebih besar daripada semangat sahabat ridwanullah alaihim ajma'in? Tapi modal semangat saja tidak cukup, harus persetujuan dari syarak dan ilmu itu sendiri. Semangat saja untuk berdakwah, semangat saja untuk memperbaiki kaum muslimin, tetapi dia tidak memperbaiki diri sendiri. Ya, saya maksud melengkapi persyaratan ilmiah itu tidak cukup. Dan ini terjadi kekacauan demi kekacauan. Itu bisa bayangkan fatwa-fatwa bertebaran sekarang dalam masalah menyeluruh permasalahan din itu. Adapun bagi ahli ilmu, yakni apabila dia ditanya tentang sesuatu ilmu yang betul-betul ahli ilmu, kemudian dia menyembunyikannya, baru terkena hadis yang mulia itu. Tapi orang yang tidak memiliki persyaratan dan dia tidak mengetahui dan dia khawatir nanti tersalah karena ini berbicara tentang kalamullah dan kalam Rasul, perkataan Allah dan perkataan Rasul, dia sukut dan dia diam, dia bilang saya tidak tahu. Karena kalau dia paksakan juga, maka dia termasuk orang-orang yang memberatkan diri. Oleh karena itu salah satu orang yang berfatwa kepada manusia, ada 3 kata sebagian sahabat, saya tidak ingat sekarang ini, tapi salah satunya adalah manusia yang dungu dan memberat-beratkan diri itu sendiri. Alhamdulillah. Tinggal berapa menit lagi, Ustaz? Kita bisa buka untuk di rumah para penanya. Kami persilakan.
yang akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Yusni Pondok Kelapa, Pak Ustaz. Silakan. Itu yang Bapak Ustaz terangkan tadi, itu yang terjadi di Indonesia hampir menyeluruh. Ustaz-ustaz yang menerangkan hukumnya begini-begini, padahal mereka tidak begitu mengetahui, tidak mendalami hadis-hadis dan ilmu-ilmunya. Bagaimana kita membersihkan hal-hal yang seperti ini supaya kembali kepada ajaran yang sebenarnya, Pak Ustaz? Karena ini udah berurat berakar. Apa usaha-usaha untuk melaksanakan, untuk membersihkan hal yang salah ini, Pak Ustaz? Iya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, ini kita harus adakan satu yakni cara, itu cara tarbiyah dan tasfiyah, pendidikan dan pembersihan. Dengan pendidikan dan pembersihan ini harus diterapkan di negeri kita ini dalam permasalahan agama kita ini. Ya. Nah, cara memerangi hal yang seperti itu, membersihkannya harus kita dahului dengan pendidikan dulu. Ya. Kita didik mereka, yakni memberitahukan bahwa pertama, ilmu agama itu sangat tinggi sekali. Dan kalau seseorang berbicara tentang din tanpa ilmu agama itu kurang sekali. Ini pelecehan terhadap ilmu din. Jadi kita harus perhatikan dari bagaimana caranya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah yang disyarahkan oleh para ulama kita. Seperti tadi lihat perkataan Ali bin Abi Thalib kepada seorang qadi yang tidak mengetahui salah satu cabang ilmu tafsir saja. Ali telah mengatakan, halakta wa ahlakta, binasa engkau dan engkau akan membinasakan orang lain dengan fatwamu itu. Itu baru salah satu cabang dari ilmu tafsir yang ada beberapa cabang. Karena orang ini telah menempatkan dirinya sebagai qadi. Itu yang pertama. Jadi memperlihatkan kepada kita, kepada kaum muslimin tentang tingginya ilmu din, ilmu agama ini. Dan tidak setiap orang berbicara secara keseluruhan tentang permasalahan agama, kecuali orang-orang tertentu saja yang berbicara itu sebagai qadi, sebagai mufti, dan yang lain itu nanti akan mengikutinya. Dan begitu berputarnya. Jadi selalu apabila qadi itu wafat nanti ada penggantinya. Jadi ada pengkaderan. Oleh karena itu yang kedua harus peningkatan ilmiah ini, yakni ditingkatkan ilmiahnya, keilmuan kaum muslimin, terutama orang-orang yang memperdalam, berbicara tentang din ini. Dan ini memang yang sangat kita sesalkan, ya ini sangat kurang sekali di negeri kita ini. Ya, yang ketiga, ya ini kita harus terangkan ancaman yang demikian berat bagi orang yang berbicara tentang din tanpa ilmu, karena nanti dia akan menanggung dosa orang yang dia beri fatwa itu. Tadi ada hadis, man uftiya bighairi ilmin kana ithmuhu ala man aftahu. Barang siapa diberi fatwa, banyaklah manusia diberi fatwa bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Manusia yang diberi fatwa itu yang mengerjakan saja, baik itu benar apalagi salah. Bighairi ilmin di sini, bighairi ilmin kana ithmuhu ala man aftahu, maka dosanya nanti ditanggung oleh orang yang memberi fatwa itu sendiri. Barangkali itu Bu, kalau tidak cukup waktunya. Terima kasih banyak, Ustaz. Yang kedua, ini saya mau tanya ini, Ustaz. Dalam Islam itu sendiri apakah ada tingkatan-tingkatan ilmu itu, Ustaz? Yang kedua, yang dimaksud apa tingkatan ilmu? Tingkatan ilmu apa, kita misalnya ingin memberikan satu pengetahuan kita. Penguasaan ilmu barangkali. Apa? Penguasaan tentang ilmu itu sendiri. Ya, mungkin seperti itu. Ya jelas dong, jelas. Tentunya ya ini tidak sama yang mujtahid dengan yang bukan mujtahid, dan seterusnya. Tergantung dari penguasaan orang tersebut terhadap ilmu. Oleh karena itu seseorang itu ya ini berbicara sesuai dengan kemampuannya itu, dan apa yang akan dia bicarakan, dan kepada siapa dia bicarakan itu, dan tentang apa dia bicarakan itu, dan seterusnya. Oh, ini terus yang kedua, misalkan kita mendapatkan satu keterangan mengenai satu permasalahan din, itu kita mendapatkan satu keterangan dari hadis dan sudah ditakhrij gitu misalnya, Ustaz. Yeah. Lalu kita memberikan keterangan lewat hadis, lewat takhrij yang itu. Lalu kita mendapatkan satu keterangan yang berbeda, tapi misalkan seperti yang Selasa kemarin itu, mengenai masalah wanita haid dan orang junub masuk masjid. Kita sebelumnya kita kan memberikan satu keterangan lewat yang katanya itu ittifaq para ulama. Gitu, ternyata keterangan yang Selasa kemarin ternyata boleh begitu, Ustaz. Nah, itu apakah lantas kita terkena ketika kita memberikan fatwa
tidak boleh masuk, apakah kita terkena hadis yang itu yang menanggung dosanya orang yang diberi fatwa itu, Ustaz? Permasalahannya berbeda karena permasalahan ikhtilaf di antara ulama. Hanya di sini yang perlu saya tekankan dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir, mendudukkan diri sebagai mufti dan sebagai qadi itu sendiri. Oleh karena itu, ya ini salah satu tadi syarat seorang sebagai qadi dan penjawab umum untuk kaum muslimin yang ribuan, yang puluhan ribu itu, dan dia berbicara secara ammah, secara umum di hadapan kaum muslimin, dia harus memenuhi beberapa persyaratan itu. Di antara syarat-syaratnya adalah yakni mengetahui aqawil as-sahabah, perkataan-perkataan para sahabat. Yang dimaksud adalah muqaranatul madahib, perbandingan pandangan di antara para ulama. Apabila ini tidak dikuasai, maka yang tadinya ada perselisihan akan dikatakan tidak ada perselisihan, atau sebaliknya. Jadi taksir, ada pengurangan ilmiah di situ. Tentu saja dengan sebab ini maka nanti akan timbul keekstriman. Ya, ini kalau ada orang berpaham, ya ini boleh perempuan misalnya masuk masjid, wah bisa-bisa nanti ada yang seorang ekstrim, wah ini sesat ini paham ini. Seperti begitu juga kaum kita dididik ini yang lebih daripada itu, ya kaum madhabiyah dan para muqallidun. Ya ini apabila karena sunnah itu sudah terlalu jauh ditinggalkan, ya, dan mereka membina agama mereka dasar madhab, ketika keluar satu sunnah, maka sunnah itu justru dikatakan menyimpang dari orang yang berpegang dengan sunnah itu dikatakan ya ini sesat makannya itu, dan akibatnya ya ini seperti itu. Oleh karena itu jalan yang terbaik adalah mulai sekarang ini kita berusaha mengadakan pertama peningkatan ilmiah dan kehati-hatian kita berbicara tentang din ini. Dan memang kita tidak diperintah dan tidak berdosa kalau kita tidak berbicara, karena memang kita tidak mempunyai kemampuan. Karena Allah memang perintahkan untuk diri kita dan keluarga terlebih dahulu. Kita tegakkan Islam itu di diri kita dan keluarga kita. Dan Islam itu akan tegak di negeri kita ini. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah berfirman lagi, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan ahlimu untuk salat dan sabarlah dalam merintahkan itu. Oleh karena itu perlu ada peningkatan. Oleh karena itu wawasan harus luas. Mana yang ada khilaf, mana yang tidak ada khilaf, dan seterusnya kemudian di tarjih. Tentu aja antum tidak salah ya. Oh gitu ya. Syukur Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembicaraan kita dengan Al-Ustaz Hakim bin Amir Abdad. Mudah-mudahan para pemerhati data setiap hari Selasa sore kita bisa memahaminya. Dan karena waktunya sudah hampir maghrib Ustaz, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi